Cerita dimulai 3 tahun setelah kiamat di seluruh dunia, di mana jutaan monster sudah muncul dari bumi dan menyerang umat manusia. Untuk alasan yang tidak diketahui, makhluk ini yang dikenal sebagai Reapers tidak pernah melakukan aktivitas di ketinggian lebih dari 8.000 kaki atau sekitar 2.400 meter. Hanya sejumlah kecil orang yang dapat bertahan hidup, dan mereka yang berhasil melewati batas itu dan tiba dengan cepat termasuk orang-orang yang selamat dari kiamat. Hunter yang merupakan seorang anak kecil tinggal di sebuah desa yang berada di ketinggian di sebuah pegunungan. Saat ini, dia menyelinap di bawah batas dengan cara yang tersembunyi. Keributan yang didengarnya menarik perhatiannya pada anak-anak yang sedang bermain di puncak gunung di sebelahnya, yang dilihatnya melalui teropong. Ketika dia merasa khawatir, dia memutuskan untuk kembali ke puncak. Suara itu semakin meningkat, membuatnya semakin jelas bahwa monster bawah tanah mendekatinya dengan berlari kencang, disertai dengan auman yang buas dan menjijikan. Tepat saat Hunter akan melewati batas, Reaper muncul dan terlihat tepat di belakangnya. Namun, monster itu segera berbalik ke arah pembatas 2.400 meter yang digambar dengan sempurna, menghentikan langkahnya. Anak muda itu benar-benar ketakutan, dan saat dia mengatur napas, kita diperlihatkan tentang sebuah desa di puncak gunung ini. Namun, hanya kurang dari 200 orang yang tinggal di desa ini. Will yang merupakan ayah Hunter menjadi semakin khawatir dengan putranya. Pemuda itu mengakui bahwa dia telah melangkah melampaui batas perilaku yang dapat diterima dan menyatakan bahwa dia hanya ingin berinteraksi dengan lebih banyak orang. Will menyampaikan kepada anaknya bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang sembrono, tetapi dia melakukan pendekatan dengan nada penuh kasih. Setelah pembicaraan itu selesai, dia pergi berburu bersama rekannya bernama Katie dan berhasil menangkap seekor rusa. Saat mereka mengangkut hewan itu, dia bertanya tentang Hunter dan apa yang terjadi dengannya. Saat dia menceritakan peristiwa itu kepadanya, dia juga mengungkapkan bahwa Hunter sedang melakukan pengawasan terhadap komunitas tetangga, yang merupakan rumah bagi sejumlah anak muda yang seumuran dengan Hunter. Katie sedikit lebih pengertian dari biasanya, dan dia menyampaikan kepada temannya bahwa Hunter adalah satu-satunya anak di desa ini. Namun sebaliknya, Will menyimpan kecurigaan yang mengganggu bahwa ketidaktaatan Hunter berasal dari motif yang berbeda, yaitu dia yakin Hunter ingin mengunjungi tempat di mana dia terakhir kali melihat ibunya. Sementara itu, Nina yang merupakan seorang wanita yang tinggal bertetangga dengan Will terus-menerus mencari target untuk ditembak atau melakukan eksperimen yang tidak biasa dengan amunisi. Pada dini hari, kenangan akan istrinya Will bernama Tara sering mengganggunya. Selain itu, Will diharapkan pada tanggung jawab untuk membesarkan Hunter seorang diri, di samping kerinduannya akan Tara. Kondisi pernapasan yang parah pada anak itu memperumit keadaan, sehingga memerlukan penggunaan alat khusus untuk mengatasi kesehatannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Will melanjutkan pendidikan putranya dengan mengajarinya cara bertani dan memancing. Namun, untuk mendapatkan paket makaroni dan keju terakhir di hari ulang tahun sang anak, dia terpaksa menawar. Saat makan bersama, Hunter mengungkapkan keraguannya tentang penggunaan radio yang jarang. Tetapi Will menjelaskan bahwa mereka tidak dapat membuang-buang daya selama musim dingin. Warga sekarang bergantung pada energi matahari, dan karena sekarang adalah musim dingin, peralatan medis menggunakan sejumlah besar energi yang membuat situasi mereka jauh lebih mengerikan. Will kemudian mengakui bahwa filter untuk alat bantu pernapasan itu sudah hampir habis, dan dia harus mencari yang lain lebih cepat daripada nanti. Pada malam yang berbeda, Hunter menghadapi keadaan darurat lainnya, yang mengharuskan Will memberikan suntikan alih-alih mengandalkan filter. Setelah itu, dia memutuskan untuk mencari lebih banyak filter di rumah sakit di suatu wilayah, dan dia mengundang tetangganya untuk menemaninya. Ini dikarenakan hanya Nina yang pernah selamat dari pertemuan dengan monster dan mempelajarinya. Selain itu, dia selalu mencari peluang untuk mengeksploitasi kerentanan mereka. Rumah sakit itu sendiri terletak 600 meter di bawah pembatas aman, menurut penuturan Nina. Pada dini hari, Will menitipkan anaknya pada seorang teman dan kemudian pergi untuk mengambil peralatan penting. Namun, Katie muncul pada saat itu untuk bertekad menemaninya dalam perjalanan. Dia mengaku seperti Hunter, yang tidak ingin menghabiskan seluruh hidupnya terkurung di tempat yang tinggi. Dan dia percaya bahwa langkah pertama untuk mengalahkan musuh adalah dengan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang musuh itu. Nina dalam upaya menakut-nakuti wanita muda itu, menyatakan bahwa dia sama sekali tidak menyadari apa yang akan dihadapinya.
satu tembakan di dahi alias headshot tidak cukup untuk menghentikan Reaper selama lebih dari beberapa detik, karena mereka dapat dengan cepat mencabik-cabik korban. Setelah penjelasan ini, ketiganya memulai perjalanan mereka. Meskipun Nina minum tanpa henti, dia sangat membantu dengan menyediakan kompas khusus yang dapat menggunakan elektromagnetik untuk menentukan kedekatan Reaper. Sebelum melintasi pembatas yang menakutkan, dia berkonsultasi dengan kompas untuk memastikan tidak adanya monster di sekitarnya sebelum melanjutkan. Setelah menemukan beberapa kendaraan militer, Will memutuskan untuk menjelajahinya untuk mencari amunisi atau apapun yang dapat membantu. Dan akhirnya Katie pun diberikan grenade launcher untuk assault rifle-nya. Will menemukan pengalaman Katie dengan persenjataan berat sangat mengesankan. Namun Nina menuduh gadis itu sebagai beban dan menyiratkan bahwa dia hanya datang karena dia tertarik pada Will. Katie yang telah kehilangan ketenangannya mulai meninjunya, dan Will bergegas untuk menghentikan perkelahian itu sebelum terjadi lebih jauh. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, suara ringkikan di hutan mengejutkan ketiga orang itu. Tetapi mereka segera menyadari bahwa itu hanyalah sekelompok kuda yang lewat. Begitu mereka mencapai tempat wisata ski, mereka menyadari pembatas di kejauhan yang ada di atas bukit. Memang memungkinkan untuk menaiki kereta gantung ke puncak gunung, namun kemungkinan baterainya sudah tidak berfungsi setelah sekian lama tidak dipakai. Tiba-tiba mereka menyadari cahaya Reapers yang mengancam, dan dia sudah menyadari keberadaan mereka. Nina dengan cepat menuju ke kereta gantung, tetapi Katie yang meragukan kapasitas baterainya memilih rute yang berbeda. Begitu cahaya menghilang, Nina dan Katie berhenti dan terus waspada terhadap kesunyian. Tiba-tiba Reaper mulai mengejar mereka. Jadi Will mulai melakukan penyesuaian pada generator. Supaya menghentikan monster sejenak, Katie pun menembakkan grenade launchernya. Namun tanduknya terlihat dalam asap setelah setiap ledakan, yang menunjukkan bahwa persenjataannya yang hebat pun tidak cukup untuk mengalahkan monster itu. Alhasil, Katie menyerah pada serangan balik dan mulai melarikan diri dari situasi itu. Begitu kereta gantung mulai bergerak, dua penumpang lainnya dengan cepat memasukkan diri mereka ke dalam kereta. Saat Will melepaskan tembakan ke arah Reaper untuk mengagetkannya, Katie mulai memanjat salah satu pilar bangunan. Ketika Katie mencapai puncak struktur, dia mengumpulkan keberanian untuk melompat. Tetapi dia membuat kesalahan dalam perhitungannya. Dia nyaris terjatuh dari atas saat monster itu mengguncang kawat yang menompangnya. Beratnya beban menyebabkan seluruh strukturnya goyah, namun kereta gantung terus bergerak maju. Reaper kemudian menghancurkan kabel sekali lagi, menyebabkan kereta bergoyang secara signifikan. Beberapa meter dari pembatas, ketiga orang itu jatuh ke tanah dan bertabrakan. Jadi mereka melanjutkan perjuangan dengan berlari, dan akhirnya mereka pun nyaris tidak melewati batas sebelum jatuh di sisi lain dalam kecepatan mereka. Sementara Reaper berhenti tanpa melewati batas. Saat mereka menginap di hotel resort untuk bermalam, Nina membuat rencana untuk menikmati minuman mewah untuk merayakan satu hari lagi untuk bertahan hidup. Will mulai mencari tahu tentang studi Nina dalam upaya untuk mempelajari lebih lanjut tentang Reapers. Meskipun dia mengakui bahwa dia tidak tahu banyak, Nina menegaskan bahwa yang terpenting adalah memahami apa yang terjadi 3 tahun yang lalu. Diketahui bahwa monster-monster ini tiba di seluruh bumi pada saat yang sama dan mengincar manusia, namun tidak mengincar makhluk hidup lainnya. Mereka tidak berhenti untuk makan atau tidur sampai mereka melenyapkan semua orang dalam genggaman mereka. Keesokan harinya, para petualang berjalan menuju pintu masuk tambang dengan membawa barang bawaan mereka. Di sana, Will memberikan penjelasan tentang jalan ke depan. Namun, Nina khawatir bahwa terowongan itu mungkin tidak lurus sempurna, dan variasi ketinggian apapun bisa berakibat fatal. Selain itu, ketidakmampuan kompas untuk berfungsi di dalam terowongan membuat mereka berdua marah. Namun, terlepas dari pertentangan, mereka mencapai kesimpulan bahwa mereka mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan. Katie sangat ketakutan ketika dia melihat seekor kelelawar datang langsung ke arahnya dari atas tangga yang mengarah ke tingkat yang lain. Setiap langkah menuruni tangga meningkatkan ketegangan. Udara terasa sesak, dingin, dan basah pada saat yang bersamaan. Di bawah, ketiga orang itu berusaha untuk mempertahankan kendali atas pernapasan mereka, menyadari bahwa Reapers mampu mendeteksi karbon dioksida dalam waktu singkat. Hanya ketika suara mencurigakan bergema di dalam terowongan, jadi mereka berhenti sejenak. Will memberikan sinyal kepada yang lain, menyuruh mereka menyembunyikan senter.
Cahaya menyeramkan muncul dari kegelapan, menerangi ujung tentakel dengan cara yang membuatnya tampak berbeda. Mulailah mereka berlari melalui terowongan di bawah pengaruh rasa takut, dengan nafas mereka terengah-engah dan cepat karena ketakutan. Setelah melewati sebuah gerobak tambang tua yang menghalangi jalan mereka, mereka berbelok untuk masuk ke dalam celah. Dalam hitungan detik, makhluk besar itu mendekati mereka, dan tentakelnya segera mulai menyelidiki sekeliling mereka. Ketiga orang itu meringkuk bersama dalam kegelapan, di mana paru-paru mereka terbakar dan napas mereka tertahan saat tentakel Reaper mengamati setiap meter di sekeliling mereka. Hanya beberapa meter dari penemuan, Will melempar flare untuk mengalihkan perhatian Reaper. Reaper mundur sedikit, yang memungkinkan kelompok itu untuk menarik napas dalam-dalam dan menghirup udara. Katie berteriak, "Sebelah sini!" ketika dia melihat sebuah celah kecil di dinding, dan mereka bertiga mulai merangkak melalui celah itu. Reaper itu muncul lagi dengan tentakelnya yang bercahaya berayun mengancam, dan mereka hampir saja habis hidupnya. Sebelum Katie dapat mempertahankan diri, sebuah tentakel menyerangnya, menusuk dadanya. Alhasil, makhluk itu menyeretnya ke dalam kegelapan, lalu teriakannya bergema di seluruh goa, dan akhirnya dia pun habis. Will tidak dapat bergerak, dan hatinya menarik napas dalam-dalam saat melihat temannya pergi. Will dengan cepat meraih lengan Nina dan mendorongnya untuk bergerak maju, sementara Reaper dengan cepat datang kembali ke lokasi mereka. Saat langkah monster itu semakin mendekat, mereka berlari dengan panik menaiki tangga. Suara Reaper begitu keras sehingga hampir membuatnya tuli. Alhasil, dalam jarak beberapa meter dari pembatas, mereka berhasil keluar dari gua, dan akhirnya mereka pun selamat. Will terkejut dengan air mata sang ilmuwan dan tanda salib yang dibuatnya. Namun Nina dengan cepat menyesuaikan kembali sikapnya dan menyatakan bahwa dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta bantuan dalam melaksanakan rencana pembalasan dendamnya. Segera setelah itu, keduanya menemukan sebuah peternakan kecil yang terbengkalai dan memutuskan untuk beristirahat dan bersantai di sana. Menariknya, makanan yang mereka terima adalah makaroni dan keju. Setelah menjadi lebih bersatu akibat insiden itu, mereka akhirnya mendiskusikan tentang Tara dan perjalanan dia dengan Nina yang pernah gagal ke laboratorium. Nina menjelaskan bahwa sisik yang menutupi para Reaper mengandung muatan listrik yang berpotensi untuk melawan mereka. Setelah menemukan sisik itu, Nina merasa terdorong untuk pergi ke laboratorium untuk membuat peluru unik yang akan memaksa monster itu mengalami pembakaran internal. Pelajaran itu membuat Will merasa tidak puas, dan kebenciannya semakin bertambah ketika dia menyadari bahwa dia kehilangan Tara karena teori yang belum terbukti. Keesokan harinya, kedua orang itu mengambil mobil dari penginapan dan menuju ke daerah tujuan. Setelah berhenti sejenak secara dramatis di depan pembatas, Will dapat melewati kuda-kuda tanpa tujuan dan kawah-kawah yang telah dibuat oleh para Reaper di tanah. Seperti yang diharapkan, sebuah kota tujuan mereka sudah benar-benar kosong, dan rumah sakit telah mengalami kerusakan yang signifikan. Di sana, Will tidak dapat menemukan filter di lokasi yang dia harapkan, yang mengakibatkan kedua orang itu membuang-buang waktu untuk mencari. Nina sudah berteriak padanya untuk bergegas karena Reaper mendekatinya, sampai akhirnya Will menemukan apa yang dia cari. Mereka bergegas menuju pintu keluar saat dia mengisi tasnya dengan filter. Namun sejumlah tentakel runcing telah menembus dinding lorong, menghalangi jalan mereka melintasi koridor. Kedua orang itu harus berlari ke arah yang berlawanan untuk mencapai lantai kedua. Tiba-tiba sebuah tentakel raksasa menangkap Will saat dia bersandar di dinding lain. Begitu Nina menyadari bahwa penembakan tidak akan berhasil, dia mengambil kapak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul kulit bersisik itu. Meskipun tidak meninggalkan goresan, serangan itu membuat Reaper kesal, sehingga dia melepaskan Will. Nina kemudian menarik tuas yang menyebabkan asap membanjiri ruangan. Cahaya yang tidak menyenangkan bersinar di tengah asap selama beberapa saat sebelum menghilang, memberikan kesan bahwa monster itu telah menyerah pada situasi. Namun setelah beberapa detik, monster itu tiba-tiba maju dengan kecepatan penuh dan melesat ke depan. Namun Will menembakkan senjatanya ke arah tabung oksigen, dan akhirnya Reaper pun mental jauh melalui jendela dari ledakan itu. Kedua orang itu mengamati monster yang jatuh di halaman, tetapi mereka tidak bisa memastikan apakah dia sudah habis hidupnya atau belum. Saat mereka meninggalkan rumah sakit, Nina menyebutkan bahwa laboratoriumnya terletak di dekatnya, tetapi Will enggan mengambil resiko untuk pergi ke sana. Mereka harus kembali sesegera mungkin.
Namun, Nina berpendapat bahwa filter ini hanya akan bertahan selama maksimal 1 tahun. Dan jika sudah habis, mereka harus mencarinya lagi dan lagi hingga membuat mereka bisa habis hidupnya. Jika dia berhasil menciptakan senjata yang ampuh, optimisme akan meningkat, menarik orang-orang dari seluruh dunia untuk bertempur bersamanya. Alhasil, Will setuju, jadi mereka kembali ke mobil. Sementara Reaper ternyata masih hidup dengan mulai bergerak lagi di halaman rumah sakit. Saat Nina tiba di laboratorium, dia memberitahu bahwa dia hanya membutuhkan waktu 5 menit. Will tetap waspada meskipun kompas tidak menunjukkan adanya bahaya di sekitarnya. Saat melihat sebuah foto di meja kerja Nina, Will menyadari bahwa Nina telah menikah dan memiliki anak. Ketika Will mengungkit hal itu, Nina berusaha untuk tetap bersikap acuh tak acuh. Namun muka duanya runtuh ketika dia melihat foto itu sekali lagi. Dia menceritakan bagaimana keluarganya habis hidupnya, di mana waktu itu dia bekerja di laboratorium pada hari Sabtu daripada pergi ke pertandingan sepak bola putranya. Dan Nina adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari insiden karena monster itu. Sekarang gilirannya untuk meminta maaf karena telah membahayakan nyawa Tara. Setelah itu Nina menyelesaikan persiapannya dan melakukan uji coba peluncuran peluru custom. Sayangnya, percobaan itu tidak memberikan hasil yang diinginkan. Meskipun tidak memberikan hasil yang diinginkan, dia tetap melanjutkan eksperimennya dan memerintahkan Will untuk kembali sendiri. Nina bertekad untuk tetap tinggal, meskipun Will tidak ingin meninggalkannya. Nina beralasan bahwa mobilnya sendiri masih terparkir di tempat parkir, dan dia akan bisa kembali sendiri di lain waktu. Ini membuat Will sadar bahwa dia tidak akan bisa meyakinkan wanita itu untuk mengubah keputusannya. Jadi dia meninggalkan daerah, sementara Nina melakukan tes pada peluru kedua, yang terbukti sama tidak efektifnya dengan peluru pertama. Tiba-tiba dia tampaknya mendapatkan inspirasi, tetapi dia tidak menyadari bahwa jarum pada kompas bergerak. Dia begitu fokus pada pengejaran ilmiahnya, bahkan suara langkah Reaper pun tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Setelah membuat peluru custom ketiga, dia memutuskan untuk mengujinya ke seekor monster mendekatinya. Ketika semuanya sedang berlangsung, ban mobilnya Will kempes sebelum mencapai pembatas, dan akhirnya dia pun terbalik di jalan. Will kehilangan kesadaran sejenak dan pulih dalam keadaan putus asa. Dia berjuang untuk melepaskan sabuk pengaman dan berulang kali menendang kaca pelindung. Karena suara khas Reaper sudah terdengar dan berada di dekatnya, dia bahkan tidak menggunakan kompas untuk mengetahui bahwa monster itu ada di sekitarnya. Dilihat dari atas, Will terlihat sama sekali tidak berdaya menghadapi Reaper yang mendekat dengan cepat. Setelah mengerahkan tenaga untuk mendekati jarak yang tersisa, dia menyadari bahwa ada Reaper lain yang berdiri di antara dia dan pembatas. Jadi dia kemudian memutuskan untuk berhenti memanjat. Situasi ini semakin diperumit dengan monster ketiga yang mendekat dari arah berlawanan. Alhasil peluang Will untuk melarikan diri sangat kecil karena dia terkepung. Namun tiba-tiba Nina muncul dari belakang Reaper pada saat itu dan melepaskan tembakan ke arahnya. Sehingga monster itu meledak dan akhirnya dia pun habis. Ketika Nina melepaskan peluru yang telah diubah secara ilmiah dengan cara yang marah, Will merasa sulit untuk memahami nasib baiknya. Keterkejutannya semakin bertambah ketika dia mengamati sisa-sisa tubuh Reaper yang hancur dan menyadari bahwa mereka bukanlah makhluk hidup, melainkan robot. Will bertanya kepadanya siapa yang bertanggung jawab atas hal ini, tetapi Nina tidak pernah menanggapi pertanyaannya, dan akhirnya mereka pun hanya melihat ke atas untuk menduga-duga siapa yang membuat monster-monster ini. Setelah mereka tiba kembali ke desa, Hunter sangat senang melihat ayahnya lagi. Untuk mengumumkan kabar gembira ini ke kota-kota lain, Nina mengibarkan bendera bajak laut. Tidak butuh waktu lama untuk memulai produksi peluru custom yang luar biasa ini. Setelah mereka memberikan penghormatan kepada Katie, Will dan Nina melewati batas dengan sekelompok sukarelawan untuk memerangi Reaper, dan akhirnya mereka pun meledak satu persatu di atas gunung. Cerita diakhiri dengan Nina dan Will yang terus mengamati langit malam. Lalu mereka menyadari adanya titik-titik cahaya yang bergerak mendekati bumi. Dan akhirnya pengamatan ini pun dapat memberikan bukti bahwa Reaper tampaknya berasal dari luar bumi. Klik layar kiri untuk lanjut nonton video terbaru, atau layar kanan untuk nonton semua video dalam satu playlist. Thank you for watching dan semoga kamu sehat selalu.